Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Sekarang kita akan belajar tentang tema 9 subtema 1, yaitu tentang kekayaan sumber energi di Indonesia, tentang energi panas. Sebelum kita bahas tentang energi panas, kita harus paham dulu apakah itu yang dimaksud dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Misalnya, ketika kita akan melakukan segala sesuatu, kita membutuhkan energi. Jadi energi itu apa? Ya, energi itu adalah tenaga. Sebagai contoh, mobil bisa berjalan karena mempunyai energi atau tenaga. Energi ini datangnya dari mana? Yaitu dari sumber energi. Apakah sumber energi dari mobil? Baiklah, pembelajaran kita sekarang adalah tentang energi panas. Energi tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Contohnya, bagaimana rasanya saat kalian berjemur di terik matahari? Apakah kalian dapat melihat panas? Dan bagaimana panas matahari bisa sampai ke bumi? Energi panas adalah energi yang dihasilkan oleh panas. Sumber energi panas berarti benda-benda yang dapat menghasilkan panas. Ada dua sumber energi panas. Yang pertama yaitu matahari, dan yang kedua adalah sumber panas lain yang dihasilkan karena gesekan. Matahari merupakan sumber panas utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan oleh matahari sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena energi matahari digunakan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan tumbuhan hijau inilah yang digunakan oleh makhluk hidup lainnya sebagai sumber makanan, termasuk oleh manusia. Pakaian yang kita jemur pun dapat menjadi kering karena panas dari matahari. Energi panas juga digunakan oleh petani untuk menyemur hasil panennya. Dalam bidang teknologi, energi panas dari matahari juga dimanfaatkan untuk pengembangan kendaraan bertenaga surya, juga alat pembangkit listrik tenaga surya. Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari gesekan antara dua buah benda. Misalnya, orang yang kedinginan, maka dia biasanya menggesek-gesekkan kedua tangannya, maka tangannya menjadi hangat. Contoh lain adalah api. Api berasal dari dua benda yang bergesekan. Pada zaman dahulu, cara menciptakan api adalah dengan menggosok-gosokkan batu atau sebuah kayu. Batu yang digosok atau kayu yang digosok dapat menimbulkan panas dan menghasilkan api sebagai sumber panas. Kalau sekarang kita tinggal pakai korek api aja ya. Tapi korek api juga dengan menggesekkan antara batang korek dengan bidang di korek apinya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perpindahan energi panas. Kalian pernah nggak sih ketika berada di dekat api unggun, kalian bisa menerima kehangatan? Padahal api unggun itu kan tidak menyentuh tubuh kamu. Nah, panas yang berpindah ini disebut kalor. Api kompor dapat mematangkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan. Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium tersebut. Misalnya, apabila ujung sendok kita bakar, maka lama-kelamaan ujung satunya lagi pun akan ikut terasa panas.
Hal itu terjadi karena panas merambat melalui sendok. Benda-benda yang mampu menghantarkan panas disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah air, benda logam seperti tembaga, kuningan, besi, baja, emas, dan perak. Sedangkan benda-benda yang tidak mampu menghantarkan panas disebut isolator, yaitu kertas, kaca, teflon, karet, plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Nah, yang ini agak bingung ya. Konveksi ini hanya terjadi pada benda cair dan benda gas. Contohnya, saat kita memasak air, maka ketika air sudah mendidih atau sudah panas, air yang panas itu naik ke atas. Berarti panas itu ikut naik ke atas bersama dengan air. Air adalah perantaranya. Selanjutnya yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Jadi panas itu bisa kena badan kita tanpa adanya perantara apapun. Misalnya panas matahari bisa sampai ke bumi, atau panas yang berasal dari api unggun yang bisa kita rasakan padahal kita jauh dari api unggun. Masih agak sulit ya membedakan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perhatikan animasi ini. Kita anggap kotak merah adalah panas, sedangkan manusia itu adalah perantaranya ya. Pada konduksi, panas berpindah dengan cara merambat. Sedangkan pada konveksi, panas berpindah bersama dengan perantaranya. Sedangkan pada radiasi, panas berpindah tanpa perantara. Kita anggap orang yang diradiasi itu adalah mataharinya. Jadi matahari menyinari tapi tanpa perantara. Panasnya bisa sampai ke meja yang ada di sebelah sana. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam belajar ya. Tetap semangat, terus belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.